Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube saya, membahas tentang berbagai peristiwa sejarah yang ada di dunia, terutama untuk materi pembelajaran sejarah wajib di tingkat SMA. Nah, kalau video sebelumnya kita membahas tentang penjelajahan samudra bangsa Portugis. Untuk kali ini kita akan membahas tentang penjelajahan samudra bangsa Spanyol yang sudah dibuat oleh Ariana Maulina, kelas 11 MIPA 2 SMA Negeri 1 Bukatiga. Nah, selain bangsa Portugis dan juga Inggris dan Belanda, terdapat sebuah bangsa yang menjelajahi samudra pada saat itu, yaitu salah satunya adalah bangsa Spanyol. Bangsa Portugis dan bangsa Spanyol bersaing sama ingin menguasai wilayah lain di dunia dan mencari daerah penghasil rempah-rempah. Hal ini memunculkan kepritahunan Paus Julius II untuk menjaga kerukunan kedua bangsa. Paus mengadakan musyawarah dengan kedua bangsa di mana lahirlah perjanjian Tordesillas. Nah, ketika terjadi penjelajahan samudra pada saat itu, terjadi sebuah persaingan yang sangat ketat antara bangsa Portugis dan bangsa Spanyol, yaitu eh, memperebutkan berbagai wilayah di dunia. Nah, maka dari itu seorang paus pada saat itu sebagai pemimpin dari umat Nasrani berusaha untuk menengahi perselisihan tersebut hingga akhirnya muncullah perjanjian yang bernama Perjanjian Tordesillas. Perjanjian Tordesillas ini, nah, Perjanjian Tordesillas ini adalah sebuah perjanjian yang membagi dunia menjadi dua bagian dan dikuasai oleh bangsa Portugis dan bangsa Spanyol. Yang harus kalian tahu, perjanjian Tordesillas ini ditandatangani pada 7 Juni 1494 di Spanyol. Perjanjian Tordesillas menyatakan bahwa wilayah di luar Eropa dibagi menjadi dua dengan garis meridian 1550 km sebelah barat Kepulauan Tanjung Verd. Belahan sebelah timur dimiliki oleh Portugis dan belahan sebelah barat dikuasai oleh Spanyol. Dengan itu dimulailah penjelajahan samudra bangsa Spanyol. Nah, yang harus kalian tahu adalah ketika perjanjian Tordesillas ini keluar, muncul berbagai penjelajah-penjelajah baru, terutama bangsa Spanyol, di mana bangsa Spanyol menguasai bagian barat dunia. Coba bayangkan ketika dunia ini dibagi menjadi dua, di bagian timur menjadi milik bangsa Portugis dan bagian barat menjadi milik bagian Spanyol. Menurut kalian adil nggak sih sebenarnya? Dibagi oleh seorang paus lagi. Nah, pada saat itu perjanjian ini menjadi sebuah dasar untuk mereka melakukan penjelajahan samudra. Nah, coba kita lihat dalam peta dunia ini. Daerah ini menjadi daerah milik kekuasaan bangsa Spanyol di bagian barat dunia. Dan bagian ini menjadi kekuasaan bangsa Portugis. Coba, kalau kalian bisa lihat, kalau kalian sering membaca dan sering melihat YouTube, kalian tentu tahu Amerika Selatan. Amerika Selatan ini adalah Amerika Latin. Kok kenapa sih bisa disebut Amerika Latin? Karena sebagian wilayah ini menjadi sebuah daerah yang hampir orangnya adalah keturunan orang Spanyol atau orang-orang bangsa Latin, yaitu Spanyol. Nah, nah, berikut merupakan orang yang dianggap sebagai penemu benua Amerika. Sebentar, aduh, semutan. Ya, berikut merupakan Christopher Columbus sebagai orang yang dianggap menemukan benua Amerika. Dia merupakan orang Spanyol. Christopher Columbus merencanakan melakukan penjelajahan asal untuk menemukan tanah Hindia yang diyakini sebagai tanah hasil rempah-rempah. Tanah Hindia itu adalah negara kita, yaitu dari Jakarta. Sebelum berangkat, Columbus menghadap kepada Ratu Isabel
untuk mendapat fasilitas sampai mengizinkan dan menyediakan 3 kapal bernama Santa Nina, dan Pinta. Dengan segala perlengkapan, Ratu Isabella juga menyediakan hadiah apabila misi Columbus ini dapat berhasil. Christopher Columbus ini karena mentaati aturan, yaitu di perjanjian Tordesillas, mereka berupaya untuk langsung menuju ke daerah barat dan akhirnya ketemulah yang namanya benua Amerika. Christopher Columbus. Pada tanggal 3 Agustus 1492, Columbus berangkat dari pelabuhan dengan rombongannya bertolak dari Spanyol, dan ketika tanggal 6 September 1492, rombongan Columbus sampai di Kepulauan Kanari di sebelah barat Afrika. Nah, ketika melakukan perjalanan lagi, tanggal 12 Oktober 1492, rombongan Columbus mendarat pada pantai bagian Kepulauan Bahama. Columbus mengira bahwa ekspedisinya sudah sampai di tanah Hindia, namun penduduk yang menempati daerah itu disebut orang-orang Indian. Tempat mendarat Columbus ini kemudian dinamakan San Salvador. Nah, daerah ini yang dianggap sebagai tanah Hindia merupakan Amerika pada saat itu. Berikutnya, rombongan Columbus kembali berlayar dan mendarat di daerah Haiti. Merasa ekspedisinya telah berhasil, maka rombongan Columbus bertolak kembali ke Spanyol untuk melaporkan ke Ratu Isabel. Pada tahun 1493, Columbus sampai kembali di Spanyol bersama seorang penyidik bernama Amerigo Vespucci. Columbus berlayar terhitung 4 kali dari tahun 1492 sampai 1504. Mereka menemukan benua baru, yaitu benua Amerika. Yang dianggap sebagai penemu benua Amerika adalah Christopher Columbus. Ada lagi, yaitu yang bernama Ferdinand Magellan. Rute penjelajahan Ferdinand Magellan bisa dilihat pada garis hijau. Mengikuti rute yang hampir sama dengan Columbus, Magellan berlayar dari Spanyol bertujuan untuk menemukan daerah penghasil rempah-rempah, yaitu di Maluku. Sedangkan kalau Ferdinand Magellan berusaha untuk berlayar dari Eropa menuju ke Amerika Selatan dan menyeberangi Samudra Pasifik, yang hingga kemudian sampai ke daerah Filipina dan kemudian menemukan daerah Maluku. Nah, Ferdinand Magellan ini adalah orang yang menjadikan daerah Maluku ini sangat terkenal, di mana daerah ini sangat menghasilkan banyak rempah-rempah tentunya yang sangat berkualitas, dan bahkan menjadi perebutan bangsa-bangsa lainnya selain bangsa Spanyol, Portugis, Belanda, dan Inggris. Ferdinand Magellan pada 10 Agustus 1519, Magellan berangkat berlayar dari Spanyol dengan wakil Kapten S.G. Delcano. Mereka berlayar melalui Samudra Atlantik terus ke barat sampai pantai timur Amerika Selatan, sampai di sebuah selat di ujung selatan benua Amerika, kemudian disebut Selat Magellan. Nah, ada juga penjelajah lainnya bernama Juan Sebastian Delcano. Rute penjelajahan Delcano ini lebih cenderung berbeda ketimbang Ferdinand Magellan dan Christopher Columbus. Juan Sebastian Delcano berusaha menelusuri pantai pesisir barat Afrika hingga menuju ke Tanjung Harapan dan kemudian menyeberangi Samudra Hindia dan kemudian sampailah ke daerah Maluku. Nah, ada yang menjadi menarik pada saat Spanyol sampai di daerah Maluku. Ketika Spanyol datang di daerah Maluku, mereka bertemu dengan bangsa Portugis. Bangsa Portugis ini sudah menguasai daerah tersebut dan didukung oleh bangsa Ternate, sedangkan Spanyol berusaha menguasai dan dibantu oleh bangsa Tidore. Nah, karena perselisihan itu, muncullah perjanjian baru untuk menengahi eh, kekacauan di daerah Maluku, dan ditengahi oleh Paus Julius II yang menjadi penengah dan membuat perjanjian baru yang bernama Perjanjian Saragossa.
Kalau tadi perjanjian Tordesillas membagi bagian barat menjadi milik Spanyol dan bagian timur menjadi milik Portugis, kali ini membagi daerah menjadi sisi utara dan sisi timur. Sisi barat. Nah, bangsa Portugis dan bangsa Spanyol di mana keduanya ingin mengokupai dan tetap di daerah Maluku. Oleh karena itu, di mana perjanjian Zaragoza pada tanggal 22 April 1529, Spanyol menemukan bahan bumi timur di bagian antara dua kerajaan dengan garis bujur melalui 297,5 Marine Lake dan atau 17 derajat untuk kepulauan Maluku Timur. Hasil dari perjanjian ini menyatakan Spanyol harus meninggalkan Maluku dan fokus berdagang di daerah Filipina, sedangkan Portugis dapat terus melakukan perdagangan di Maluku. Nah, jadi perjanjian Zaragoza ini lebih cenderung menguntungkan bangsa Portugis, di mana daerah Maluku tetap dikuasai oleh bangsa Portugis, sedangkan bangsa Spanyol harus lari ke daerah Filipina karena mereka memang datang terlambat sebelum bangsa Portugis datang ke Maluku. Nah, tadi adalah penjelasan mengenai bangsa Spanyol untuk menguasai daerah di Nusantara. Uh, Cukup sekian dari saya. Jangan lupa like and subscribe. Di video berikutnya akan kita bahas mengenai bangsa Inggris dan bangsa Belanda. Sekian dari saya, Bila Taufik Walidaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.